Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duni Yunus dalam pemberdayaan online. Kita akan segera memasuki babak akhir atau sub bab terakhir dan bab terakhir dari seri akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap terus bersama-sama dengan kami di sini. Nanti habis selesai seri akhir zaman ini, kami akan meneruskan kepada seri berikutnya, yaitu seri tentang keluarga, yaitu tentang perkawinan, jodoh, perceraian, dan hal-hal yang ada di dalamnya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian tetap bergabung dengan kami setiap jam 17 WIB setiap hari selama masa karantina. Saya dan kami semua mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir juga. Biarlah kiranya kita mendapat kekuatan yang baru dari acara pemuridan online ini. Baik, saya akan mengundang dulu Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini. Saya akan mengundang sebisa dan sebanyak yang saya bisa. Seperti biasa, acara ini terbuka untuk umum. Jadi silahkan bergabung tanpa lewat undangan sekalipun. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lebih jauh, saya juga ingin menyampaikan bahwa sesi berikutnya, yaitu tentang keluarga, itu pun terbuka untuk umum. Masih belum saya adakan secara close group. Jadi ini akan begitu membangun Bapak Ibu sekalian, terutama bagi mereka yang belum menikah, yang sedang meminta tunjukkan jodohnya dari Tuhan, maupun mereka yang sedang ada dalam pergumulan, dalam perkawinan atau dalam rumah tangga. Ini sangat memberkati sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sesi per sesinya sayang kalau dilewatkan, ya. Baik, bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, silakan sharekan kembali acara ini kepada teman, keluarga, sahabat Bapak Ibu sekalian. Kiranya mereka semua diberkati oleh Bapak dan Ibu, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebentar, saya akan mengundang 1 menit maksimal. Dan Bapak dan Ibu, saya juga mempersilahkan untuk saling menyapa di sini. Yang sudah hadir siapa saja boleh saling menyapa. Kita masih ada dalam suasana karantina. Kita berdoa agar semua tetap terpelihara dengan sempurna, baik penghasilan Bapak Ibu dan juga makanan dan minuman semua terpelihara dengan sempurna, dan terlebih dalam segala sesuatu kiranya Tuhan tetap baik. Dalam waktu kurang dari 1 menit acara ini akan saya mulai. Jangan lupa, kalau Bapak dan Ibu ingin mencari rekaman-rekaman yang dulu, silakan kunjungi rekamannya di dalam YouTube channel saya, Doni Yunus RTM. Di sana banyak sekali rekaman-rekaman yang sebelumnya sudah kami. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, mohon maaf siarannya terganggu karena sinyal yang kurang bersahabat, betul. Ya, saya akan mulai sebentar lagi. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sampai dengan acara beres sinyalnya tetap berjalan dengan sempurna, tidak terganggu ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur sore hari ini kami datang, kami menghadap hadirat-Mu, dan kami sekarang mau diisi dengan isi hati-Mu, kerinduan-Mu, bahkan
apapun yang sedang kau ajarkan, kami mendengarkannya. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu dan menggenapkan apa yang kau nyatakan, hingga kami mempunyai hidup yang berlimpah-limpah oleh karena perkataan-Mu itu. Dan Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memenuhkan setiap anak Allah yang datang bergabung di acara ini penuh dengan firman, penuh dengan kebenaran firman. Dan juga Roh Kudus berikan pada kami juga kekudusan Allah. Apapun yang kami sekarang miliki, kami serahkan untuk kau tangani sungguh-sungguh, hingga kami ketika kami nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa, kami mempunyai kekudusan yang sesungguhnya. Kami mempunyai baju pesta, kami mempunyai kekudusan, dan kami mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang ketika diuji oleh api, emasnya tetap ada, tetap mempunyai kadar yang tak terbakar. Dan jadikan kami mempelai Kristus juga Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam bahasan berikutnya tentang majelis pengadilan. Ya, saya belum sempat menyapa ya. Ya sudahlah, terusin. udah terlanjur. Nah, Bapak Ibu, kalau kemarin kita membahas tentang yang namanya apakah engkau tidak suka dirugikan? Apakah engkau tidak suka menerima keadilan? Wah, itu suatu ayat yang sejak dulu ketika saya baca, itu langsung menplak. Jujur Bapak Ibu sekalian, ketika saya dibukain pertama kali ayat itu, saya pun rasanya, ini kenapa ya Bapak Ibu? Di hati itu rasanya tuh kayak meledak gitu. Nggak terima pokoknya. Saya itu nggak terima kalau menerima ketidakadilan yang dinamakan dengan mesti memaafkan dulu, apalagi kalau saya nggak ngerasa salah. Pengennya tuh yang lain yang salah, saya yang benar gitu. Betul nggak? Semuanya kayak gitu kan. Tapi ternyata di 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 itu, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita lewatin ayat ketiganya ya, ayat ketiganya nih, saya lewatin. Kita sekarang diperhadapkan kepada yang namanya ketidakadilan, namanya yang dinamakan dengan kerugian. Tapi cek lagi Bapak Ibu sekalian, berulang kali dicek. Kalau kita menerima ketidakadilan, kalau kita menerima yang dinamakan dengan kerugian, cek dulu apakah kita pernah memberlakukan ketidakadilan juga kepada orang lain. Gitu ya. Dicek. Barangkali apa yang kita terima berdasarkan tabur tuai. Apalagi kalau kita pernah merugikan orang lain. Nah, saya bilang begini bukan karena saya menuduh Bapak Ibu sekalian, tapi saya pernah ada di posisi itu. Jadi apa yang saya terima berupa ketidakadilan, apa yang saya terima berupa kerugian demi kerugian, karena saya pernah lakukan duluan kepada orang lain. Jadi waktu itu saya minta maaf sama orangnya, saya minta maaf sama Tuhan, dan hati saya diberesin. Nah, tahu nggak sebetulnya Tuhan tuh sedang belajar selain soal kerendah hatian, mau ditegur, mau diajar, mau dibina. Selain itu, di ayat yang ketiganya, di 1 Korintus ayat yang ketiganya, ini kuncinya. Mengapa kemarin saya nggak bahas itu? 1 Korintus 6 ayat 3. Saya akan bukain. Dan sekali lagi, apakah Bapak dan Ibu masih membawa jurnal harian Bapak Ibu kemana-mana? Atau Bapak dan Ibu masih mencatat mimpi-mimpi yang Bapak dan Ibu terima semalam? Atau apabila sepanjang hari ini Tuhan bicara di hati yang baru, apakah Bapak dan Ibu sekalian mencatat? Ini yang saya dapatkan. Ini ayat yang ketiga. Dan saya juga mohon Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini juga membuka Alkitabnya bersama-sama dengan saya. Jadi kita sama-sama saling bertumbuh ya dalam Alkitab ini, dalam online ini. 1 Korintus 6 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Yes, itu luar biasa ya. Tahukah kamu, kata Alkitab ya, bahwa kamu akan menghakimi malaikat-malaikat?
Waduh Pak, saya pikir malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang perkasa, roh-roh yang betul-betul luar biasa. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kita yang akan menghakimi mereka. Alkitab ngomongnya demikian. Nah, ini ada salah satu saudara kita, Ibu Alce Datu Arang ini asal Makassar, tapi sekarang beliau tinggal di Belgia. Jadi beliau ini sekarang mendengarkan dari Belgia. Selamat malam waktu Belgia, Ibu Alce Datu Arang. Ya, silakan saling menyapa lagi ya. Ini Ibu Alce Datu Arang dari Belgia. Nah, kita menghakimi malaikat yang mana Pak yang dihakimi? Tahukah Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Alkitab atau dalam sejarah di dunia ini, dulu pernah sekali ada malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Bukan malaikat-malaikat yang memberontak dari sorga ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, bukan yang itu. Ada malaikat-malaikat yang waktu membawa berita sorgawi ke bumi ini, kemudian mereka tertarik kepada perempuan-perempuan bumi. Mereka kemudian tinggal sesaat di bumi dan kemudian mereka kawin-kawin dengan perempuan-perempuan bumi yang cantik-cantik itu, kata Alkitab di Kejadian 6. Kemudian mereka nggak bisa pulang ke sana. Mereka menjadi manusia bumi. Meskipun secara matinya mereka, rohnya, kemudian mereka ditawan di Tartarus untuk menunggu untuk dihakimi di masa-masa akhir zaman kelak. Yang ngakimin siapa? Kita. Nah, keren ya. Sekarang ini kalau kita menerima ketidakadilan, menerima kerugian, Tuhan tuh sedang menimbang-nimbang, ini cocok gak ya untuk jadi hakim? Bukan untuk menghakimi orang lain, karena hari-hari ini di bumi ini kalau kita mengalami yang namanya ketidakadilan, atau ada orang yang mengalami ketidakadilan, kita jangan jadi hakim. Jangan. Yang jadi hakim tetap Tuhan. Tapi nanti kalau di akhir zaman, kalau kita memang mempunyai level keadilan tertentu bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menjadi hakim bersama-sama dengan Tuhan. Ya, benar, tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar untuk menangani masalah-masalah di dunia ini, kemudian kita memperoleh hikmat, memperoleh kebijaksanaan, memperoleh keperkasaan dari setiap nasihat-nasihat yang kita terima dari Tuhan. Kemudian kita dijadikan sebagai orang-orang yang berkuasa di dunia roh. Wow. Jadi sebetulnya tidak heran kalau selama di dunia ini kita seringkali berpikir, wah, saya ingin menerima keadilan. Wah, ingin aman. Saya ingin merasakan yang namanya yang serba kepengen dari diri kita. Tapi sebetulnya pada tingkat tertentu itu nggak dapat. Mengapa? Karena kita mungkin mencarinya di lahan yang salah. Ya, porsi-porsi hamba Tuhan tuh mempunyai pendidikan tertentu hingga kita dibedakan dengan orang-orang di dunia ini. Jadi please ikuti Tuhan saja ya, dan pendidikannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam majelis pengadilan. Nah, lihat ini. Selama manusia hidup di dunia, di sorga telah ada majelis pengadilan yang menjadi hakim yang memutuskan hal-hal yang adalah yang lanjut usianya, yang Daniel bilang sebagai the Ancient of Days. Ia yang memutuskan kapan dan kekuasaan pemerintahan mana di atas bumi yang harus dipertahankan dan harus dimusnahkan. Jadi Daniel melihat bahwa ketika ia melihat itu di masa-masa lampau, ia melihat dalam pewahyuan bahwa ternyata kekuasaan seseorang, kekuasaan yang namanya pemerintahan atau apapun itu yang ada di dunia ini semua dibatasi. Semuanya pasti ada waktunya untuk dibereskan. Sampai dengan masa kapan? Masa kerajaan 1000 tahun. Pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun ada di Yerusalem, di mana Tuhan sebagai raja yang memerintah bersama-sama dengan orang percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata Daniel itu pernah melihat Allah Bapa rupanya di Ancient of Days itu yang memutuskan ketok palunya gimana
orang yang nggak bisa bertobat, nggak bisa diperbaiki, ketok palunya gimana. Jadi kita mesti betul-betul precise. Kalau kita betul-betul menjadi anak-anak Allah yang menghampiri tahtanya, betul-betul kita melihat bahwa kapan Allah Bapa ketok palunya. Kalau sudah ketok palu, nggak bisa diganggu gugat, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ada kalanya meskipun kita jungkir balik doa, kalau udah ketok palu ya udah. Hati-hati ya. Jadi kita mesti mempunyai kedekatan bahwa ternyata ada satu birokrasi seperti itu. Nanti secara jelas, lebih jelasnya lagi bahwa saya akan bagikan nanti di dalam sesi-sesi tersendiri bahwa kita sebelum menghadap tahta Allah itu pastikan kita mempunyai satu kasus, mempunyai satu pembicaraan yang sudah dimatangkan bersama-sama dengan yang namanya pengacara kita. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau yang membuat kita itu menjadi seseorang yang merasa diperhatikan, merasa dibela, yang belain itu sebetulnya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi kita mempunyai tim pengacara sebetulnya. Tim pengacara di sorga itu yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sebelum bertemu dengan Allah Bapa, kan katanya kalau engkau punya perkara apa saja di hatimu, bereskan dulu dengan orang-orang di luar sana. Bereskan dulu itu artinya apa? Ketika kita menghadap sebagai anak Allah dan hamba Tuhan, pastikan kita mengalami pembebasan. Apapun itu yang mengikat kita, apapun itu yang menjerat kita secara hukum, bereskan dulu dengan tim pengacara kita. Nah, kalau kita berhadapan dengan Allah, beberkan semuanya. Misalnya kalau kita meminta sesuatu, beberkan dulu rencananya, beberkan apa yang membuat kita itu layak untuk menerima anugerah Allah gitu ya. Bahwa tidak ada satupun cacat celah yang kita punya di hadapan Allah, dan pastikan sebelum itu terjadi di hadapan Allah, kita membereskannya bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Wah, ini keren nih. Belum pernah ada yang ngajarin begitu ya. Nah, sekarang boleh kita sekarang praktekin itu. Kita punya tim pengacara yang luar biasa. Apapun Bapak Ibu sekalian masalah kita, tidak ada satupun yang terlalu rusak untuk bisa diperbaiki oleh Allah. Makanya kita masih berbaikan dengan tim pengacara kita. Wah, gitu ya. Jadi berbaikanlah dengan Tuhan dan Roh Kudus senantiasa, maka Ia akan membela kita. Nah, Daniel 7 ayat 9, sementara itu aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Jadi Daniel tuh melihat ada tahta-tahta diletakkan di depan Allah. Jadi ada waktunya setiap orang-orang yang punya kekuasaan, setiap negara yang berkuasa itu akan ada waktunya mereka berhenti berkuasa. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Secara rohani, secara roh memang demikian, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sekarang berhadapan dengan Allah Bapa, harus begitu. Pastikan bahwa diri kita itu tidak mempunyai sesuatu yang salah. Jadi di depan Allah Bapa pun ternyata ada yang namanya seperti ada putusan, ada yang namanya jaksa. Jaksa yang menuntut. Siapakah jaksa yang menuntut? Sekarang telah tiba, gitu ya. Kan ada yang menuntut sebagai penuduh dan pendakwa. No, Pak. Bukankah di sorga nggak boleh ada Lucifer? Bukankah di sorga itu tidak ada iblis? Itu yang waktu Ayub kemudian dibukain pagar pelindungannya dari kerajaan Allah. Itu siapa yang jadi penuduh dan pendakwa? Siapa? Lucifer ya? Iblis. Dan di manakah iblis ketika menuduh Ayub atau membiarkan Allah membuka perlindungan berupa pagar pelindungan kepada Ayub? Siapa yang nyuruh buka? Di mana pas dia nyuruh? Ketika berhadapan dengan Tuhan di sorganya.
Pada saat ini memang dia sering kali turun naik ke sana untuk menuduh dan mendakwa. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, dia tidak punya kasus apapun untuk bisa menuduh dan mendakwa kita. Dari segala sudut manapun, dari setiap celah manapun, tidak ada celah yang bisa membuat dia sebagai penuduh dan pendakwa, apalagi sebagai penghukum. Pastikan hidup kita di hadapan Allah itu benar-benar bersih, tanpa berkasus apapun. Oke. Daniel 7:25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi episode ini muncul nanti pada akhir zaman, tapi sempat dilihat di alam roh sebelum semuanya terjadi oleh Daniel di masa lampau. Ngerti ya? Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan tuh, kita diperlihatkan hal-hal yang akan datang terjadi, kita boleh tahu duluan. Ya, kita boleh tahu duluan untuk ngabarin kepada orang-orang. Yuk, aku pengen ngasih tahu nih, yuk mending kita tobat deh, udah berhenti yang gituan tuh. Sekarang mending kita cari Tuhan. Cari yang kekal-kekal aja deh, jangan yang begituan. Hidup kan cuma sekali, dinikmati aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita gitu ya, dapat orang yang ngomong begitu. Betul tidak? Mulai sekarang kalau ada yang ngomongin tentang kekekalan, tentang yang namanya masa depan, dengerin. Mesti ada mengandung tentang firman Tuhan ya, dengerin. Mesti ada yang mengandung soal teguran dan nasihatnya, dengerin. Siapapun dia, entah bagaimana rupanya dia, entah layak apa tidak layak orang memanggil dia sebagai seorang pengajar firman Tuhan ataupun seorang siapapun, entah gelarnya apapun, hanya sebagai tukang kebun sekalipun, Bapak Ibu sekalian, please dengerin. Oke, siapapun dia, Tuhan bisa pakai. Bahkan Tuhan bisa membuka mulut seekor keledai untuk menegur Bileam. Jadi perhatikan itu baik-baik. Nah, tapi kita lihat misi kedatangan Tuhan Yesus ke bumi bukanlah untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Tiap orang akan diadili oleh perkataan yang diucapkannya. Perhatikan itu. Jadi Tuhan kita tidak datang untuk menghakimi, tapi justru untuk menyelamatkan. Dan tiap orang nanti akan diadili oleh perkataan yang diucapkannya. Ngerti ya? Jadi mengapa kita sering diajar lewat online ini tentang mendengar suara Tuhan, dipimpin suara Roh Kudus? Karena kemudian nanti kalau itu diperhadapkan kepada kita di dunia yang akan datang, di dalam pengadilan hamba-hamba, kita lolos sebagai hamba-hamba Tuhan yang memang tidak mempunyai cacat celah dan tidak punya kesalahan. Ketika kita ditegur, kita cepat nurut, cepat bertaubat, cepat diubahkan. Amin. Tuhan tuh gak menghakimi. Nanti pun di hadapan Tuhan kita pun gak dihakimi. Tapi seberapa banyak yang kita dengar ketika di bumi ada firman mengucapkan, baik rema atau logos, yang paling tinggi rema. Kalau kita pernah mendengar tapi mengabaikannya, gak menghiraukannya, firman itulah yang akan menghakimi kita. Kenapa waktu kamu di dunia tanggal 26 April 2020 ketika Pak Doni Yunus bilang firman gini, kenapa kamu gak berubah? Kenapa kamu gak mau bertobat? Itu diperhitungkan. Ya, setiap detiknya kalau Tuhan ngomong tentang mesti diubahkan, mesti bertobat, mesti diubahkan terus menerus. Ayo ikuti, barangkali itu bisa menyelamatkan kau. Dan memang itu bisa menyelamatkan kau. Nah, sementara itu ia sendiri tidak menghakimi siapapun. Setelah misi penyelamatan selesai, barulah ia diberi otoritas untuk
menghakimi orang yang hidup dan yang mati oleh Bapaknya. Nah, seperti waktu ia memisahkan di pengadilan bangsa-bangsa kambing dan domba. Tuh, ia menghakimi ternyata diam saja, kemudian yang menghakiminya adalah perkataan. Nih, Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47. Ini ayatnya. Boleh dicatat di jurnal Bapak Ibu sekalian, di HP, di Facebook, di status update, di IG story, apapun itu, asal kita bisa mengingatnya dan kita bisa meresapinya di dalam hati kita. Bahkan kita bisa sepanjang di dunia ini kita bisa mengingat ayat ini. Dan ini, jikalau seseorang mendengar perkataanku, perhatikan, jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya. Lihat itu, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Lihat ini 48. Ini tekankan baik-baik di dalam hati kita. Siapa saja yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Firman yang telah dikatakan Tuhanlah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang menghakimi bukan Tuhan. Jadi ketika di depan Tuhan itu, dia gak bicara apa-apa sebetulnya. Kemudian yang bicara itu ternyata di hati kita yang ada firman itu ngomong. Seperti kita dibukain hati kita lewat proyektor, ditayangkan. Wah, perbuatan kita ternyata dilihat banyak orang loh. Betul. Kita pikir apapun yang kita perbuat, meskipun di tempat 2x4 yang tersembunyi dan gelap itu, kita pikir gak ada orang yang lihat. Tuhan lihat. Dan firman yang ada di hatimu itu lihat. Firman yang ada di hati kita itu bisa menghakimi kita loh. Ini belum diberesin nih. Ini belum diberesin. Jadi wow, kalau kita sekarang masih punya luka batin, masih punya akar pahit, masih punya yang belum dibereskan, nanti itu akan jadi hakimnya. Berat banget Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi beresin ini dulu. Makanya saya abis ini tertarik, memang banyak sekali bahwa ternyata kita mesti mengalami kelepasan sungguh-sungguh, terutama kalau di dalam wilayah keluarga kita masih banyak yang perlu dibereskan. Jadi saya nanti akan siapkan untuk selanjutnya setelah seri akhir zaman ini beres, saya akan melanjutkan kembali kepada seri yang tidak kalah pentingnya, yaitu seri tentang keluarga. Pastikan Bapak Ibu semua ikut ya, nggak usah di tag, langsung ikut, semuanya ikut. Yang bermasalah kayak nggak bermasalah, semuanya ikut. Karena kemudian bukan lihat soal, dosanya gimana, mesti dibereskannya gimana, itu saja bukan. Di ending buku tersebut atau sesi tentang keluarga tersebut, kita sedang belajar menjadi mempelai Kristus. Jadi bukan cerai, nikah lagi boleh enggak gitu ya. Boleh enggak misalnya enggak nikah. Saya enggak mau nikah, Pak. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah kita menjadi mempelai Kristus yang didandani sempurna oleh Allah Bapa. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, kita bukan cari-cari kesalahan lewat online ini, enggak, tapi bagaimana kita bertemu dan mengalami Kristus agar kita diubahkan serupa seperti Kristus. Bukan cari-cari kesalahan. Ya, baik, mari kita masuk lagi ke dalam yang lain. Penghakiman atas dunia seterusnya akan diserahkan kepada anak manusia. Setelah ia menyelesaikan misi penyelamatannya di dunia, supaya ia mendapat kehormatan tertinggi di antara manusia. Penghakimannya akan didasarkan kepada hukum Taurat, baik yang sudah mendengar hukum Taurat maupun yang belum. Jadi dihakimi oleh Tuhan di hadapan Tuhan, tepatnya di tahta putih. Ya, di tahta putih. Dan dasar dari penghakiman tersebut adalah hukum Taurat. Ingat, kita tidak masuk dalam penghakiman. Amin. Karena kita diadili untuk diberikan keadilan. Bedanya dengan orang-orang yang di luar Kristus, semua akan dihakimi. Oleh apa?
oleh hukum Taurat. Mau mereka sudah dengar atau mereka enggak dengar, sama oleh hukum Taurat. Yang belum mendengar hukum Taurat akan diadili menurut hati nurani mereka masing-masing. Karena di dalam hati manusia sudah ada hukum Taurat itu sebenarnya. Tapi Injil akan menjadi dasar utama dalam pengadilan akhir itu. Bapak Ibu sekalian, sudahkah dengar Injil? Kalau Taurat ternyata memang jadi pemberatan dan gak ada yang bisa lolos dari hukum Taurat, satu aja perbuatan kesalahan, maka gak bisa perbuatan baik itu menolong mereka. Satu saja berbuat kesalahan, perbuatan baik semuanya sia-sia. Itu terjadi dalam tata putih, penghakiman tata putih. Tapi ketika seorang dengar Injil, seperti halnya seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus, itu kan Tuhan ngomong langsung kepada si penjahat ini. Itu satu dari berapa juta orang itu Tuhan ngomong begitu. Dan orang itu kemudian memang benar ada di Firdaus. Wah Pak, tahu dari mana Pak itu orang di Firdaus Pak? Loh, Tuhan yang ngomong loh. Sesungguhnya hari ini juga aku akan ada di Firdaus bersama-sama dengan aku. Tapi kan akhirnya nggak ada Pak di Firdaus apa? Terserah. Yang penting Tuhan udah bilang begitu, udah cukup. Yang bikin surga dan neraka siapa? Yang berhak mindahin dari layaknya ke neraka tiba-tiba pindah ke surga siapa? Siapa yang punya? Tuhan Yesus. Mengapa kita jadi orang yang seringkali lebih pintar dari Tuhan Yesus? Maka sebabnya begitu banyak orang harus mendengar Injil, entah kenapapun mereka nolak kek, apapun mereka yang akan mereka lakukan, berdebat kek, karena mereka memang punya hukum sendiri, terserah. Yang penting Injil diberitakan juga bagi mereka. Masalah penerima mereka nerima atau enggak itu terserah mereka. Bentar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita hanyalah beritakan firman. Beritakan Injil. Respon orang selanjutnya terserah mereka. Sebanyak mungkin beritakan firman. Entah itu masanya buruk atau baik. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Kita mesti ngomong tentang kebenaran firman Tuhan. Entah itu responnya bagaimana, kita gak usah tergantung di respon orang. Oke? Kita harus punya kerinduan yang sama yang datangnya dari Tuhan. Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Lihat ini. Siapa saja yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Oke, terus Roma 2:14, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Semua akan dibongkar, hati yang terdalam pun dibongkar. Dan patokannya itu selain Taurat, udahkah dengar Injil? Nah, itu yang jadi patokannya Bapak Ibu sekalian. Ternyata banyak rahasia ya dalam kitab ya. Yohanes 5:27, Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Lalu di ayat yang Yohanes 8 ayat 50, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Jadi Tuhan Yesus pun mempunyai satu legitimasi dari Allah Bapa. Ia mempunyai tugas, dan tugas yang ia bawa sebetulnya membawa pesan dari Bapa. Jangan sampai nolak,
jangan sampai nolak. Kalau nolak berarti nolak Bapak. Nah, loh. Gitu ya. Saya sih nggak berani. Bapak Ibu sekalian mesti nurut sama saya. Kalau nggak nurut sama saya, nolak Bapak. Saya nggak berani bilang gitu. Nggak berani. Tapi pesan-pesan yang saya sampaikan, biasanya di hati Bapak Ibu sekalian pasti ada yang ngomong kan, tuh dengerin. Nah itu berarti kita frekuensinya sama. Berarti kita kalau sudah begitu tuh frekuensinya sama, dan ada roh yang sama yang membimbing kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan kita mesti bersyukur akan hal itu. Ya, bagaimana dengan menghakimi bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Orang-orang kudus akan mendampingi Tuhan Yesus di dalam pengadilan-pengadilan pada akhir zaman, yakni mengadili dunia, mengadili orang-orang mati, mengadili malaikat-malaikat. Dan khusus kepada rasul-rasul Tuhan Yesus, ini satu pertanyaan nih. Apakah menghakimi kedua belas suku Israel? Kemungkinan besar setiap rasul lain dari bangsa-bangsa lain akan menjadi hakim juga bagi suku-suku bangsa mereka masing-masing. Itu kemungkinan besar. Jadi kita mempunyai banyak pengadilan-pengadilan kelak. Pengadilan dunia, kita nanti masuk menjadi orang-orang yang berperang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mungkin ya. Lalu kita kemudian menghakimi malaikat-malaikat, menghakimi juga bersama-sama dengan Tuhan nanti di orang-orang setiap bangsa mungkin. Misalnya Ibu Monica Bangun menjadi orang di tanah Tapanuli yang kemudian menerima Injil, memberitakan kepada suku bangsa. Tuhan suruh begitu ya. Tuhan suruh begitu memberitakan suku bangsa kepada yang lain juga, ke orang-orang Belgia, kepada gimana. Ternyata suku-suku bangsa itu nolak gitu. Wah, ngapain? Dia kan bukan seperti pendeta yang lain, misalnya begitu ya. Ketika di surga nanti kemudian kaget mereka, suku bangsa mereka ternyata dihakimi oleh Ibu Monica Bangun. Jadi untuk suku-suku bangsa ternyata kemungkinan besar kita akan jadi hakim juga. Kemungkinan besar, saya nggak berani bilang itu 100%. Baru kemungkinan besar. Karena Tuhan Yesus pun pernah bilang kepada ke-12 muridnya, yang satu lagi gugur ternyata gagal ya, bahwa ternyata mereka akan menghakimi di 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini perhatikan baik-baik ayatnya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya ciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dari situ ayatnya. Kalau orang yang sudah lama Kristen terus masuk agama, apakah itu yang disebut mendukakan Roh Kudus? Bisakah kembali saya ajak untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah masih diampuni Tuhan? Oke, kalau ternyata memang ya sungguh-sungguh untuk kemudian berbalik, diampuni. Saya tadi pagi ngobrol dengan salah satu orang yang di sini. Jadi saya itu terbuka sekali kepada Bapak Ibu yang ingin ngobrol langsung dengan saya lewat inbox. Dan memang kontennya nggak bisa saya ungkapkan di sini terlalu dalam, karena mereka ngalamin langsung kasus per kasus gitu ya. Lalu kemudian ada yang bertanya kepada saya, kalau pertanyaannya apa, lupa lagi saya. Kalau misalnya betul-betul Tuhan ngampunin, apakah betul-betul syarat ngampunin itu gimana? Misalnya, apakah betul separah-parah apapun bisa diampuni? Bisa. Selama Roh Kudusnya nggak pergi dari dia, masih bisa diampuni. Betul Pak? Ya. Asal nggak sampai ngerti tentang dunia roh,
bisa ngerti dengar suara Roh Kudus, kemudian balik 90 derajat, berubah total gitu, jadi bukan pengikut Kristus. Nah itu yang kemungkinan gak bisa diampuni. Kemungkinan gak bisa diampuni. Dan banyak dari orang Kristen ternyata gak kenal Roh Kudus. Mengapa? Secara fungsi dan tugas, Roh Kudus itu kemudian bertugas sebagai pengacara kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, membereskan kasus-kasus yang dulu pernah kita perbuat, dosa-dosa di masa lampau. Kalau ternyata memang benar terjadi begitu, kita memang betul-betul mengalami yang dinamakan dengan kemampuan nggak mungkin berbuat dosa, karena kasus per kasusnya diselesaikan oleh Tuhan dan Roh Kudus. Per kasus loh, bukan per kasus. Semuanya diberesin, kita menjadi yang baru sepenuhnya, berjalan dipimpin oleh benih ilahi yang kemudian menjadi kehidupan yang betul-betul yang tanpa dosa sedikit pun. Karena di dalam kesempatan hidup yang baru itu, yang lebih banyak berpikir, berbuat, dan memberikan inspirasi adalah Kristus yang ada di hati kita. Bukan hati kita lagi, bukan kita lagi, bukan hidup kita lagi. Jadi saya rasa pertanyaan dari Ibu Monica Bangun terjawab. Sampai dengan orang sudah ngalamin hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, masa sih jatuh lagi? Kalau jatuh lagi berarti gak bisa diampuni. Betul? Nah kalau udah ngalamin yang namanya, ya mungkin bisa diampuni, tapi di langit bumi yang baru ternyata ada air yang mengalir dari bait suci, yang di pinggir kiri dan kanannya tumbuh pohon-pohon kehidupan yang buahnya bisa berbuah 12 kali dalam setahun. Dan daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, kok di sorga nanti atau di langit bumi yang baru nanti masih ada yang sakit, masih ada yang perlu disembuhkan? Mengapa? Mengapa masih ada kesakitan di dalam langit bumi yang baru? Nah, itu menjadi satu PR. Mengapa ada orang Kristen yang diangkat masih mengalami yang namanya sakit? Pertanyaannya itu. Jadi, nanti kita akan masuk ke sana, tenang. Ada hak khusus yang dipegang teguh oleh Allah kita, yakni urusan pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan orang yang tidak adil. Sepenuhnya dipegang oleh Dia. Tak seorang pun boleh membalaskan dendamnya kepada orang lain. Saya tidak suka, Pak. Pokoknya saya ingin balaskan apa yang telah dia perbuat kepada saya, kepada keluarga saya. Saya tidak terima diinjak-injak oleh dia seperti itu. Wah, ini harga dirinya tinggi. Gitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah yang membalaskan hanyalah Allah. Allah sanggup membalaskan. Jadi jangan sampai kita bilang di depan Allah, Bapak surgawi, wah gitu ya, saya tidak suka dipermainkan seperti ini. Ini ketidakadilan namanya. Wah, stop. nggak boleh gitu. Selesaikan dulu kasusnya dengan pengacara kita. Tim pengacara datang untuk membereskan kasus. Wah, ini betulan loh, beresin betul-betul bersama tim pengacara kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Untuk berhadapan dengan Allah diperlukan adanya kedekatan dengan Tuhan dan Roh Kudus. Dalam masa perjanjian lama memang ada pembalasan dendam terhadap musuh-musuh Israel atau bangsa-bangsa yang melawan dia. Dan ia memakai bangsa Israel sebagai alat penumpas musuh-musuhnya. Tapi dia sendiri yang memerintahkan pembalasan dendam itu, bukan manusia. Jadi jangan sampai kita mempunyai inisiatif untuk balas dendam atas perbuatan orang-orang lain yang menyakitkan kepada sahabat kita, kepada teman kita yang balas dendam. Nggak. Kalaupun ia pernah memakainya di masa perjanjian lama, ia memakai bangsa pilihannya sendiri, yaitu Israel. Imamat 19:18, janganlah engkau menurut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ini hukum kasih ya. Betul? Hukum kasih ya. Hukum kasih berlaku di perjanjian lama ya.
Apa perjanjian baru? Ini hukum kasih loh. Hukum kasih berlaku di perjanjian lama. Sebetulnya hukum kasih itu adalah landasan hukum Taurat juga. Betul? Jadi kalau kita bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua manusia itu bukan musuh. Meskipun ada yang berbeda pendapat dengan kita, itu bukan musuh. Tapi kan ada perkataan, Pak, bencilah musuhmu. Ya, jadi musuh kita siapa? Kita lihat ayatnya. Di Matius 5 ya. Memang saya sering kali membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita sering mikir lebih dalam. Nggak apa-apa. Di situ Roh Kudus yang kerja. Matius 5 ayat 43, lihat. Kamu telah mendengar firman, ini kata Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tuhan pernah bilang itu di perjanjian lama. Bencilah musuhmu. Di mana tuh ayatnya? Nanti Bapak Ibu sekalian baca di Alkitab, lihat di footnotes-nya, di catatan kakinya, pasti ada. Di perjanjian lama, kasihi sesamamu manusia, bencilah musuhmu. 44. Tapi aku berkata kepadamu, nih, hukum yang lebih tinggi, hukum kasih yang lebih tinggi dari itu adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaan saya, apakah Bapak dan Ibu sekalian menangkap pelajaran-pelajaran kita sebelumnya tentang hukum kasih itu? Tahu ya? Dan siapakah musuh kita? Nangkap ya pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Dan kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam banget kan? Coba renungkan baik-baik. Mengasihi musuh. Musuh itu identifikasinya bukanlah orang yang berseberangan dengan kita. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Semua manusia dikasih tanpa terkecuali, meskipun orang itu berseberangan dengan kita dalam perbedaan pendapat dan faham, mesti dikasihi. Siapa musuh kita? Dan Tuhan pun bilang, kasihi mereka yang terbilang sebagai musuh. Wow. Bila Bapak Ibu sekalian menangkap apa yang saya pesankan, dan saya nggak mungkin ini bilang secara konten terbuka begini, nggak mungkin. Tapi kepada Bapak Ibu sekalian yang menangkap pesan ini, pasti dalam banget pesannya. Wah, musuh kita kan titik, maka saya perlu mengasihi mereka. Wah, Pak, nggak mungkin banget, Pak. Nah, itu dia makanya Bapak Ibu sekalian. Apakah di LBB manusia ada kemungkinan berbuat dosa sehingga akan masuk dalam pengadilan tata putih? Di langit bumi baru itu penghilangan memori tentang dosa dan kemampuan manusia untuk berbuat dosa. Nah, makanya betul-betul kita mengalami penenggelaman dalam pribadi Tuhan Yesus. Pak, maksud Bapak penenggelaman pribadi dalam pribadi Tuhan Yesus itu seperti bagaimana, Pak? Siapa di sini yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus? Atau ketika Tuhan bilang begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau hingga kesudahannya. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa tiga-tiganya sebutin? Karena kita mesti mengalami penyatuan kemanunggalan bersama-sama dengan Allah. Kemanunggalan bersama-sama dengan Allah. Kita tenggelam di dalam namanya baptisan itu, dan ketika kita bangkit, kita menjadi manusia baru. Sudahkah Bapak dan Ibu ngalamin itu? Kalau belum,
nanti sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, saya mau tenggelam bersama-sama dengan kasih Allah, bersama-sama dengan Kau. Nah, nanti akan ada sesinya khusus. Jadi saya akan bagikan sesi khusus ini, langsung doa sama-sama. Bagi Bapak Ibu sekalian sudah langsung ikutin ini sekian lamanya, saatnya doa bersama waktu itu. Nah, itu saatnya yang namanya tenggelam bersama-sama dalam kasih Allah. Lalu kita bangkit, enggak jadi manusia yang dulu lagi, enggak. Pasti bangkit menjadi manusia yang punya kesadaran. Iya juga ya, bener nih. Alkitab itu sekarang terbuka banget buat saya. Betul Bu, Ibu Deborah, musuh kita bukannya iblis? Ya. Coba renungkan baik-baik tuh. Matius 5 ayat 44. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, emang ini perlu diperdalam. Jangan takut. Memang perlu diperdalam bersama-sama dengan Tuhan dan kasih-Nya. Baru kita ngalamin peperangannya sesungguhnya itu seperti apa. Mengerti ya? Ingat prinsipnya, mesti pemegang prinsip bahwa peperangan rohani itu adalah apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita melanjutkannya, melaksanakannya, dan hidup dalam anugerah itu. Itu prinsipnya. Amin. Dan musuh kita tetap adalah si penguasa-penguasa jahat, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Nah, prinsip yang kemudian yang perlu kita terima adalah kita adalah lebih dari pemenang. Jadi peperangan kita bukan ofensif, penyerangan yang masif gitu, bukan. Tapi prinsip kita adalah mempertahankan kemenangan dan mengekspansinya dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Mengerti Bapak Ibu sekalian? Tentunya memang belum tentu kita akan menerima ini semua, betul ya. Tapi beberapa Bapak dan Ibu yang pernah ngalamin langsung ketika kita berdoa bersama pasti beda. Betul tidak? Pasti ngalamin perbedaan. Iya, selama ini saya belum tahu Pak seperti itu Pak. Iya. Ya, nanti bolehlah kapan-kapan nanti kita doa sama-sama. Ya, habis kopinya. Udah biarin. Baik, terus masih banyak yang perlu kita bereskan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, terus sudah. Mana lagi? Ulangan 32:43. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Jadi Allah yang berhak untuk menuntut pembalasan. Mika 5 ayat 14. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ibrani 10:30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Wahyu 20 ayat 4. Nah, kalau diulang lagi nanti di video rekaman ya. Ya. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, khusus buat orang-orang Israel yang nanti penginjilan terakhir kali, yang selama masa tribulasi itu, ketika mereka bangkit di hari yang ke-3,5 mereka bangkit dan mempunyai tubuh kebangkitan langsung dan menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kok gitu Pak? Ada kebangkitan langsung bagi mereka? Iyalah, kan udah ada, bagi mereka tuh udah punya kewenangan khusus
penginjilan terakhir kali ke seluruh penjuru bumi berdasarkan utang pelayanannya kepada Tuhan. 7 tahun itu. Nah, kemudian pengangkatan sudah terjadi, jadi nggak ada pengangkatan lagi selain diangkat dari kuburan-kuburan dan orang langsung dihakimi. Kalau kan mereka nggak dihakimi, kan semua tahta udah punya posisi-posisi, jadi semuanya sudah siap di alam roh. Mereka masih memegang pemerintahan. Jadi kalaupun mati langsung bangkit. Bangkitnya 3,5 hari kemudian, 3 hari setengah baru bangkit. Dan itu menggetarkan bangsa-bangsa loh. Mungkin dilihatin di televisi mana, ternyata bangkit lagi loh. Wah, mungkin ya. Nanti baca di Wahyu 11. Kita pernah bahas itu. Nah, kemudian terakhir kali sekali di pengadilan tahta putih akan mengadili semua makhluk yang pernah ada di bumi. Jadi semua makhluk yang pernah ada di bumi dihakimi di depan tahta putih. Dari situ kemudian dikeluarkan orang-orang yang dari maut, dari kerajaan maut, bahkan dari laut, menyerahkan orang-orang mati di dalamnya untuk dihakimi di depan tahta putih itu. Nah, episodenya begini. Lalu aku melihat suatu tahta putih di Wahyu 20:11 yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi nggak ada lagi langit bumi yang sekarang kita punya ini, nggak ada lagi, karena ditenggelamkan dalam api. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Oke, itu yang terjadi, yang kita lihat dalam Alkitab. Tidak ada perkara sekecil rambut pun yang tak akan dihakimi di hadapan tahta putih. Kebenaran kerajaan Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi, semuanya disingkapkan. Darah domba Allah telah dikucurkan, yang sanggup menebus dan menghapus setiap dosa pemberontakan sebesar apapun, maupun dosa yang paling kecil dalam kerajaan Allah ini. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa menjadi kudus sempurna. Itu perhatikan baik-baik. Darah anak domba Allah telah dikucurkan, dosa sebesar apapun, pemberontakan sebesar apapun bisa diampuni, dan bahkan yang paling kecil pun bisa diampuni. Itu menjawabnya pertanyaan tadi Ibu Monica Bangun ya. Dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa menjadi kudus sempurna. Katakan amin. Jika ingin diterima di sorga, keadilan akan ditegakkan sepenuhnya. Tak ada kesempatan untuk menyuap, untuk memohon belas kasihan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Hari itu sudah nggak ada lagi. Seseorang akan lolos dalam pengadilan-pengadilan dan penghakiman itu bila melewati prosedur yang benar, yakni mengaku dosa-dosanya dan menerima pengampunan melalui dengan darah anak domba, darah Kristus, dengan iman. Semua fasilitas ini sudah disediakan. Pakai baik-baik. Tak ada alasan bagi orang-orang untuk meminta ekstra belas kasihan kepada Allah di pengadilan itu. Pengampunan diberikan, diperoleh melalui darah Yesus. Mereka yang mengabaikannya akan merasakan kepahitan dari pengadilan Allah. Nah, lalu kemudian tadi di Wahyu berikutnya, Wahyu 20 berikutnya, lalu dibuka semua kitab. Kitab apa? Semua kitab. Alkitab nggak menjelaskan, tapi pastinya orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Tuh. Semua kitab yang di sini termasuk adalah kitab Taurat. Karena orang itu tahu nggak tahu, tetap kitab Taurat. Amin. Perhatikan baik-baik. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ada satu skenario, kalau ternyata satu saja gagal dari hukum
dari kitab Taurat. Orang berdasarkan perbuatannya, satu saja gagal, satu dosa saja dilakukan, semuanya gugur perbuatan baiknya, langsung ke neraka. Itu langsung, Bapak Ibu sekalian. Tapi Alkitab menuliskan, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Apa itu kitab kehidupan? Kalau boleh saya bilang, kita mesti bekerja sama dengan orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Di mana ayatnya? Filipi 4 ayat 3. Ayo buka kitabnya masing-masing. Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu sekalian, mengerti ayat ini? Kalau kita sekarang bervisi yang sama, tumbuh dengan pertumbuhan yang sama, diikat oleh sukacita yang sama, dipimpin oleh roh yang sama, pasti ada yang namanya kerukunan, damai sejahtera yang sama, jalan yang sama. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu jalannya kemana, arah hidupnya kemana, pasti sampai di tujuannya. Tapi kalau kita bergabung dengan orang-orang yang gampang cemas, gampang takut, bahkan kita sendiri gak tahu mesti ngapain, tujuannya kemana, mesti ngapainnya gak tahu, menjadi orang yang gampang bertindak yang salah, saya ragu kita akan sampai di tempat tujuan. Apalagi tujuan kemananya gak tahu, caranya gimana, manual booknya gak tahu. Makanya pintar sekali Bapak Ibu sekalian orang di dunia ini menciptakan Google Map. Google Map itu sampai dengan jelas ada polisinya, ada lampu merahnya, padatnya di mana, yang paling sikatnya gimana, tahu. Detail sekali tuh. Nah, sekarang kalau kita pakai Google Map versi rohani, kita akan tahu persis sampainya ke sana. Kalau kita udah tahu tujuan hidup kita ke sana. Tapi kalau kita belum tahu caranya gimana, nggak tahu, pokoknya asal nyampe lah beriman aja gitu. Iman yang kita punya pun nggak seberapa, nggak pernah dituntun oleh Tuhan juga, ya nggak nyampe, Bapak Ibu sekalian. Alkitab mengatakan di Filipi 4 ayat 3, orang-orang yang tercantum namanya dalam kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian ketahui siapa teman-teman pelayananmu, siapa teman-teman sekerjamu, siapakah ministry-ministry yang terkait di dalam dirimu, bangun mereka. Bangun bersama-sama. Nah, saya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, ayo kita tumbuh sama-sama. Saya percaya dan yakin Bapak dan Ibu sekalian, sampai serajin ini pasti ada yang nyuruh nih. Bukan karena siapa-siapa, tapi satu mungkin yang nyuruh, Tuhan sendiri. Betul tidak? Kalau begitu kuota habis, Pak. Ya enggak? Kuota habis. Ini waktu tidur saya jadi berubah, Pak. Betul? Saya jadinya nyempetin jam 17 WIB ini pengorbanan, Pak. Tapi nggak tahu kenapa saya kok pengennya datang aja. Itu Tuhan yang bicara. Saya percaya kita semua bukan karena kebetulan bertemu di tempat ini, bertemu di media sosial ini untuk satu perkara yang serius. Tuhan mau mimpin kita sama-sama sampai di tujuan, di tempat akhir, tanpa nyasar, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Oke. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ini kalau Ibu Monica bangun, langsung terbangun nih. Terbangun oleh ayat yang barusan saya bagikan. Pasti, iya benar juga ya, ada ayatnya ya. Betul nggak, Bu? Nah, Ibu Monica bangun pasti tahu. Sempat ngobrol sama saya kan.
Jadi itu dasar ayatnya. Mengapa Alkitab menuliskan maka dibuka kitab yang lain, ada kitab kehidupan. Ini sekali lagi kontennya konten yang dalam. Kalau saya bagikan konten yang dalam gini, apakah mau ada bikin close group? Wah, kalau dibikin close group pasti rame ini, pertanyaannya banyak dan saya bukain banyak-banyak. Tapi nanti dulu ya, kita akan pikirkan dulu. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Bayangin, maut, kerajaan maut, segede apa saya nggak tahu, dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itu lautan api segede apa? Wah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, lautan api segede apa? Sampai kerajaan maut pun dilemparkan ke sana. Bahkan maut pun sampai dilemparkan ke sana. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Hingga memastikan tidak adanya sama sekali kematian dan maut lagi di langit bumi yang baru. Tadi pertanyaannya Ibu Sri ya, betul nggak? Pertanyaan Ibu Sri itu, ya betul. Sampai dengan tidak bisa ngalamin yang namanya berbuat dosa, karena fasilitas untuk itu hilang. Apa yang membuat kita bisa berdosa coba? Apa coba? Hawa nafsu, ini ayatnya nih. Yang membuat kita bisa berdosa itu bukan perbuatan aktifnya loh, pikiran untuk kita berbuat dosanya. 1 Korintus 15 ayat 56. Ini salah satu ayat yang sering kali saya perdalam banget. Sengat maut ialah dosa. Jadi mengapa maut bisa menyengat orang-orang? Maut bisa mengambil nyawa orang-orang, maut bisa menyerobot orang-orang dari hadirat Allah. Karena manusia berdosa. Karena ada pikiran berbuat dosa. Mengapa pikiran berbuat dosa muncul? Ada kuasanya. Ada kuasanya dari mana? Lihat, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kuasa dosanya hukum Taurat, Pak? Iya, seolah-olah kayak gitu ya, betul? Memang betul begitu. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu adalah hukum roh. Bagian dari hukum kasih. Betul? Hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, yang mesti disampaikan juga kepada orang Israel. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tapi manusianya mempunyai benih pelanggaran, mempunyai jiwa yang kemudian sering milih yang salah, seperti Adam akhirnya punya pikiran yang salah. Akhirnya dia lupa apa yang dikatakan Tuhan. Makan buah pohon ini. Ketika kita memilih pilihan yang salah itulah yang dinamakan dengan pikiran yang menjauh dari Allah. Itulah yang dinamakan dengan hawa nafsu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian sedekat itu dengan Tuhan, tahu apa yang Tuhan inginkan, Tuhan apa yang Tuhan yang rindukan, Tuhan tahu apa yang Tuhan betul-betul rindukan untuk kita perbuat, atau kita betul-betul menghormatinya sebagai Tuhan yang hidup di hati kita, pasti akan sangat segan berbuat dosa. Betul tidak? Hingga pikiran kita seperti mengarah kepada perbuatan yang ingin menyenangkan. Kasih itu pertama kali adalah ingin menyenangkan orang yang kita kasih. Kayak saya seringkali ingin menyenangkan istri saya gitu. Jadi apapun itu, meskipun jam 1, jam setengah 2 ketika istri saya pengen makan Indomie rebus, saya bikinin Bapak Ibu sekalian. Konon katanya, kata anak saya dan kata istri saya, Indomie buatan saya itu paling enak sedunia. Padahal sih ingredientsnya ya biasa-biasa aja. Tapi ketika perbuatan kasih itu muncul, saya ingin berbuat kasih kepada orang yang saya kasihi.
Amin. Coba praktekkan itu kepada Tuhan. Dan segimana kemudian Tuhan menghormati kita dari perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Dan itu lakukan terus-menerus. Sampai dengan di titik tertentu mungkin kita punya halangan dari kedagingan kita, dari hawa nafsu kita. Aduh, saya disuruh untuk memberikan pengampunan kepada orang yang jahatin saya. Aduh Tuhan, ini sulit. Ya, memang sulit. Tapi itu hati lamanya yang bilang, bukan kita yang barunya. Kita yang barunya pengen ngampunin dan pengen melupakan dengan cepat. Lakukanlah itu. Sebisa mungkin. Cepat-cepat lakukan yang itu. Maka lihat kemudian respon yang kemudian kita lakukan, buahnya apa. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita ngikutin Tuhan, yang dilatih itu ketekunannya. Kemudian muncul pengharapannya. Lalu kemudian muncul tahan ujinya. Yang muncul itu buah rohnya. Amin. Itu yang Tuhan lihat. Bukan karunia rohnya. Buah rohnya. Itu yang bisa tahan ketika dibakar dalam api sekalipun. Seperti emas yang keluar dari perapian. Tahan uji. Wah, keren banget kalau udah gitu Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang sederhana kita lakukan tiap hari ternyata membawa dampak yang besar. Amin. Coba lakukan itu. Hari demi hari. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Mengasihi Dia, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Oke, sampai di akhir tentang penghakiman dan pengadilan. Oke, apakah Bapak dan Ibu sekalian menangkap apa yang sudah saya bagikan barusan? Atau sangat banyak yang perlu dicatat? Puji Tuhan kalau sangat banyak. Itu memang tujuannya Bapak Ibu sekalian. Dan silakan mengulang kembali nanti setelah acara ini selesai. Ulang lagi pelajaran ini. Karena kemudian Bapak dan Ibu sekalian lebih advance, lebih dalam lagi ngalamin Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab terakhir dari seri akhir zaman. Episode akhir di Kitab Wahyu adalah kita ngalamin yang dinamakan dengan LBB. Tadi kata siapa tuh? Kata Ibu Sri juga ya, LBB. Langit baru dan bumi baru. Ini keren banget. Saking kerennya, seperti kita tuh, wah kapannya seperti begitu ya, tampaknya semuanya damai gitu. Bapak Ibu sekalian, ciptakan kedamaian itu sekarang di dunia ini. Kalau kita sudah lihat begitu damai, yuk kita bawa ke dunia kita sekarang. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, bawa kondisi kedamaian itu di tengah-tengah kita. Itu PR, itu praktek. Karena kemudian kalau kita lulus praktek, ketika di sana udah compatible. Udah gak susah lagi. Karena betul-betul kita ngalamin yang dinamakan dengan praktek betulan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita tuh sekolah di sini nggak selama-lamanya. Ketika kita sudah praktek di sini, sekolah di sini, lulus, ya udah naik praktek di sana betulannya. Amin. Langit baru, bumi baru. Setelah pengadilan tata putih selesai, di mana semua orang mati dibangkitkan dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api, tinggal hasil saringan bertingkat-tingkat itu bagi mereka disediakan tempat baru, yakni langit baru, bumi baru. Karena yang lama dan usang sudah dibuang ke api neraka. Termasuk juga pikiran berbuat dosanya. Pikiran berbuat dosa sekarang masih ada nggak? Tergantung Bapak Ibu sekalian. Apakah hati lamamu masih ada? Masih bisa beroperasi? Masih bisa ngomong? Kalau masih bisa ngomong, berarti masih ada. Ya, buang sama-sama nanti ya. Buang sama-sama. Sebenarnya kehidupan di bumi ini hanya tempat pembiakan sementara atau breeding ground. Untuk membangun, mendidik, dan menyaring atau menampi agar hasil akhir diperoleh manusia yang sempurna, yang serupa dengan gambar Yesus. Jadi Yesus itu adalah benih ilahi yang bisa
membuat pembibitan semua manusia kembali lahir baru seperti dia. Mengapa kita mesti lahir baru tuh? Agar kita serupa dengan gambarnya, serupa dengan Yesus. Adam kan gagal, maka Adam disebut manusia yang menjalarkan maut. Tapi Kristus disebut sebagai Adam yang mempunyai roh yang menghidupkan. Kita mempunyai benih yang hidup sampai dengan yang kekal. Kita dilahirkan baru dari benih firman. Tepatnya kita adalah firman juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berdasar dari firman, maka setiap hari yang dimakan adalah firman atau rema. Ya. Dalam Yesaya 65:17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Wah. Makanya di satu sisi nanti kita belajar untuk menghapus memori. Nah, seberapa banyak kita bisa menghapus memori yang lama, yang usang, yang gak perlu lagi? Minta pertolongan Roh Kudus. Suatu kali saya pernah praktikin kepada salah satu, banyak dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berdoa bersama-sama dengan saya praktikin. Ada yang ngalamin sakit kepala banget, ada yang sampai muntah banget, ada. Silakan nikmati penghapusan memori itu banyak-banyak. Asal mulanya sangat berat kepalanya. Wah, seperti ditarik-tarik, seperti kena disedot oleh kekuatan yang seperti bagaimana. Lama-lama mual, muntah bahkan, atau mengalami kelepasan yang entah bagaimana, saya nggak tahu karena per telepon. Tapi kemudian lama-lama ide enteng. Jadi pengen menyembah terus, ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian ngerti ya, ketika yang dilepaskan itu terjadi kelepasan, dia ngisi yang baru. Jangan sampai bisa lepasin seperti yang tersapu gitu, rapi, nggak ada yang nulisin tentang aku mengasihimu, ayo bertumbuh, ayo growing as Jesus gitu ya. Kalau ada yang ngomong gitu, itu nanti si roh jahatnya ngintip lagi. Wah, masih tersapu dan bersih. Nanti ngajak 7 roh yang lebih jahat lagi. Ini rumah kita nih, ayo kita tempatin sekarang. Itu yang dimaksud dengan rumah yang tersapu bersih, seakan-akan baik, padahal nggak pernah diisi oleh firman. Saya mau bukain rahasianya boleh. Matius 12 ayat 43. Perhatikan baik-baik ini. Ini dasar kalau ternyata kita mesti lakukan pembersihan. Lalu kemudian diisi dengan menuliskan hati kita, dituliskan dengan firman dari Tuhan, rema. Ini ayatnya. Matius 12 ayat 43. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sekalian ingin mencatat, silakan, atau ingin lebih dalam lagi, baca Alkitabnya bersama-sama dengan saya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Itu kan? Roh jahat bisa keluar dari manusia lalu mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Cari rumah. Dia cari rumah. Dia pengen rumah. Siapa yang diakui sebagai rumah oleh dia? Nanti kita lihat. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia bilang rumah loh. Mengapa ia bilang rumah? Ia mengakui kepemilikan atas seseorang yang ia tinggali. Mengapa ia memiliki kepemilikan itu? Pertanyaannya saya balikin. Mengapa orang ini yang punya roh jahat, lalu roh jahatnya keluar, mempunyai roh jahat dalam dirinya? Pertanyaannya begitu. Pertanyaan kemudian, apakah setiap manusia punya roh jahat? Berpikirlah. Yang ketiga dan kesimpulannya, yaitu jawabannya adalah
Karena setiap roh jahat yang tinggal dalam diri manusia, mengapa ia bilang itu rumahnya? Karena manusia tersebut memiliki frekuensi roh yang sama dengan roh jahat itu. Maka kalau tiba-tiba ia pengen marah, tiba-tiba ia ingin berpikir yang kotor, ya yang masuk ya roh marah. Yang masuk memang roh najis, roh yang menyajiskan, roh yang ingin kemudian merusak orang lain. Semakin banyak dan semakin kompleks kerusakannya, kemudian yang paling banyak adalah roh-roh jahat yang masuk ke dalam diri orang itu. Dan kemudian roh-roh jahat itu manggil, ini rumah kami, ini rumah kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa dalam program ini saya sering kali bilang hati yang mesti diubahkan? Hati kita barangkali nyimpan roh-roh jahatnya. Hingga kita bilang, Pak, saya mah ada orangnya emang gini. Saya mah orangnya memang begitu, Pak. Dengan begitu, si roh jahatnya bilang, inilah rumah saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita ubah karakter kita seperti Kristus. Hanya Kristus yang mampu dan bisa menerangi hati kita. Barangkali dalam diri kita ada yang jahatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, habis lepas, kemudian ia balik lagi. Pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Mengapa roh jahat kemudian masuk lagi ke dalam diri orang itu? Kemudian ia bisa melihat kekosongan. Ada celah yang tetap terbuka dari diri orang itu. Ia tidak bisa mempertahankan kelepasannya bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus, atau enggak tahu caranya bagaimana mempertahankan kelepasan. Ada celah yang terbuka hingga si roh jahat itu bisa ngintip di dalam jiwa orang itu. Orangnya masih belum ngampunin, orangnya masih benci sama orang itu, sama orang yang belum ia ampuni. Orangnya masih belum lepas loh. Bapak Ibu sekalian, ketika ia masuk dalam jiwa orang itu kemudian, ini dia kelepasannya di sini. Ini kelemahannya di sini. Lalu kemudian, ia keluar. Lihat itu. Jadi sempat masuk lagi dong. Iya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ayat yang ini ditutup dengan demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. So, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah bilang mengenai angkatan yang jahat ini berarti ada sekumpulan orang-orang di masa-masa ini yang gak lolos. Karena gak bisa mempertahankan kelepasan. Amin. Jadi, kalau engkau terlepas dari roh jahat, pastikan engkau tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Agar tidak ada lagi roh jahat, bahkan lebih jahat lagi masuk. 7 kali lebih jahat bisa memperdaya kita, bisa bilang semuanya baik-baik saja, tenang saja, pasti engkau diampuni lagi, tenang saja. Ternyata kerusakannya lebih jahat lagi. Bapak Ibu sekalian, ini kita mesti dengar peringatan yang jelas ini, ya. Berarti roh jahat itu dalam diri seseorang, sehingga roh jahat itu katakan itu rumahnya dalam diri orang tersebut. Iya. Dibilang rumahnya loh. Ya. Tadi ada pertanyaan apa ya? Jika nama kita sudah terdaftar di buku kehidupan dan kita tidak menjaga keselamatan yang Tuhan berikan, maka nama kita bisa terhapus kembali, kan Pak? Ya. Bisa. Bisalah. Ketika kita lahir baru ya, nama kita dimaterikan dalam kitab kehidupan. Selanjutnya adalah bagaimana kita berjalan mempertahankan keselamatan dengan berbuat sempurna apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu kata Alkitab bilang.
Jadi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, kita bisa terlempar, Pak. Bisa. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu Tuhan sudah bilang dalam Alkitab lewat murid-muridnya. Oke. Mudah-mudahan terjawab semuanya, dan juga pertanyaannya adalah tadi, berarti roh jahat itu dalam diri seseorang sehingga roh jahat itu dikatakan itu rumahnya, ya. Jadi jangan sampai kita diklaim sama si roh jahat, itu rumah saya. Atau pasti keluarin gitu ya. Enggak, ini rumah saya kok. Saya nggak mau keluar. Ada kalanya orang yang begitu ketika dilepaskan oleh doa pelepasan nggak keluar-keluar karena memang si orang tersebut pernah mengikatkan diri kepada perdukunan. Ingat, perdukunan itu adalah kaki tangan langsung dari si iblis. Jadi kalau ada yang kami doakan, biasanya saya tanya setelah doa, aku undang Yesus masuk ke hati saya, aku ngaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tiba-tiba saya langsung tanya aja gitu, oke, sekarang apakah ada nenek moyang kamu, kakek kamu yang dukun? Oh, ada, Pak. Biasanya pasti begitu. Jadi latar belakang negara kita, bangsa kita, suku bangsa kita mungkin erat dengan witchcraft. Memang semua begitu, Pak. Iya. Itu asalnya dari Mesopotamia sebetulnya, dari lembah-lembah Mesopotamia. Ya, tempat asal muasal Abraham. Nah, itu asal muasalnya. Oke. Terusin, nanti masuk lagi ke pewahyuan lagi, seri akhir zaman lagi. Jangan. Ini udah masuk ke yang baru. Itu udah history. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ya. Shalom Ibu Marta, shalom juga Ibu Jet Boni dari Ambon. Ya, nggak apa-apa, nanti ikuti aja rekamannya. Terus udah gitu diulang lagi 5 kali diulang lagi, saya pastikan. Soalnya hari ini agak dalam ya, dalam banget. Jadi kalau sekarang berpikir lebih banyak, bagus. Mulai terbuka oleh pedang firman Tuhan. Wah, keren. Ya. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kalau kita lihat dalam Alkitabnya 2 Petrus 3:13, kita lihat dulu ya. Ini ngomongin soal apa? 2 Petrus 3 ayat 13 bicara soal tentang promise, tentang janji Tuhan kepada kita bahwa kita akan ditempatkan di langit bumi yang baru. Nah, langit bumi yang baru itu adalah tempat transisi. Nanti kita akan selama-lamanya di sorga, bukan di langit bumi yang baru. Di sorga. Pak, sorga nanti kita, apakah Tuhan ciptain lagi sejarah berikutnya? Who knows? Nggak tahu saya. Jadi untuk selama-lamanya kita ada di sorga nanti kelak. Ya, tapi di masa-masa langit bumi yang baru kita punya banyak banget proyeknya. Memindahkan orang-orang yang dalam kegelapan, yang punya luka batin, yang sakit, yang perlu diobatin, yang ikut pemuridan. Karena kemudian kita dijadikan sebagai soko guru jemaat. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Loh Pak, ini aneh lagi. Memang begitu Bapak Ibu sekalian. Kita pikir kita hari ini ngapain, untuk apa, dan kemudian di sana ngapain? Ya untuk itu juga sama. Loh, siapa yang perlu gitu Pak? Kan bukankah semuanya nanti masuk ke surga? Kan nggak semua masuk ke surga. Ada yang di tempat ratap tangis, tempat gelap, dan kerta gigi. Dan itu mereka perlu dipindahkan sampai dengan permanen ke Yerusalem surgawi. Wow, jadi banyak rahasia-rahasia diungkapkan lewat Alkitab sebetulnya, dan itu sangat jauh ke depan Tuhan sudah nyatakan. Jadi hari ini kita sedang sekolah, praktekin nanti.
Jadi nggak incompatible, tapi sekarang compatible semua dengan masa yang akan datang. Oke. Terus. Nah, itu tadi janji bahwa Tuhan akan tempatkan kita untuk di langit bumi yang baru terdapat kebenaran. Maka lihat ini. Ayat 8. Akan tetapi 2 Petrus 3:8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ayat yang ini pernah saya bagikan ya, waktu ada Pak Jack yang bagiinnya buat saya. Saya ingat sekali itu Pak Jack, saudara saya, senior saya bahkan. Dia bagiin begitu untuk membuktikan bahwa ayat ini bicara soal pertobatan. Jadi jangan sampai kita melalaikan pertobatan. Ayat yang 9-nya lihat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saya berdosa kok, diampuni tuh Pak. Besoknya gitu lagi diampuni juga. Hati-hati loh. Masih ada waktu kan untuk kita sampai dengan kepenuhan Kristus. Barangkali mungkin masih ada waktu secara umum. Tapi orang tersebut besoknya gimana? Masih hidup apa enggak? Saya belum tahu loh. Saya enggak berani bilang diancam begitu sama Tuhan. Tapi biasanya si roh maut tuh yang jahatnya. Ada satu cara bagi Tuhan untuk membuat orang itu bertobat. Pakai. Karena ia berikan kelonggaran, waktu lebih lama. Pakai. Jangan dilalaikan waktu-waktu ini. Berharga banget. Habisin semua manusia lama kita, hati lama kita, karakter lama kita, habisin semuanya. Habis. Sampai dengan serajin-rajinnya habisin. Jangan nyisain. Itu yang sedang Tuhan siapkan hati-hati ini, hari-hari ini. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ya pergunakan waktu-waktu hari ini untuk menghabiskan sejarah manusia lama kita, karakter lama kita, hati lama kita. Habis semuanya, dihabisin. Nah, itu waktu yang sekarang kita punya. Balap-balapan. Bukan orang-orang yang di luar sana bilang, ya saya siap rapture, saya siap diangkat. Oke, kalau hati lama masih ada, nggak terangkat. Nggak terangkat Bapak Ibu sekalian. Ya. Kerinduan segala zaman. Bagaimana pandangan orang-orang beriman pada masa lampau terhadap hidup di dunia ini? Saya dulu berpikir tahun 2000 itu masanya terbang. Mobil terbang. Enggak juga, enggak ada mobil terbang. Seringkali kita punya harapan yang salah ya. Nah, Tuhan tuh menanamkan pengharapan yang pasti loh. Enggak mungkin meleset. Pasti. Karena dia sudah menuangkan itu di dalam kitab yang tertulis. Itu udah pasti rencananya. Udah ketok palu. Udah. Orang-orangnya yang tinggal sekarang siapa-siapa aja pelaksananya. Tinggal yang itu. Nah, kita pelaksananya kan. Sebagai eksekutornya gitu. Mau gak ikutan? Aduh, rugi banget kalau gak mau ikutan. Berseberangan dengan Tuhan, siapa yang mau? Mereka memandang bumi ini tempat perantauan. Jadi orang-orang kudus zaman lampau nih, mereka memandang bumi sebagai tempat perantauan. Mereka adalah orang asing di bumi ini, atau pendatang saja, atau ya sebagai peziarah. Dan justru mereka merindukan tanah air surgawi. Ada sebuah kota yang dipersiapkan oleh Allah untuk mereka. Jadi pandangan orang-orang kudus tentang langit bumi yang baru, LB3 itu adalah itu tanah air mereka. Juga demikian kita pun bilang, itu tanah air kita. Jadi kita sekarang di dunia ini ngapain? Pendatang, orang asing, dan orang-orang yang datang sebagai peziarah saja. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mereka belum sampai kan? Mereka belum sampai ke sana. Mereka nungguin kita dan komplit semuanya masuk.
di LB3 itu. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Kalau mereka punya pengharapan tentang tanah air yang salah, udah aja pulang ke tempat yang dulu. Ya. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Allah tahu siapa yang punya pengharapan untuk tinggal di sana. Allah kita tahu siapa-siapa saja yang punya pengharapan ini. Ia menghimpun semua dari kita untuk kita diberikan pengharapan yang jelas, bukan saja harapan kosong, tapi pengharapan yang perlu adanya ketahanan uji, yang perlu adanya ketekunan. Oke. Salam dari Binjai. Salam kenal ya Ibu Devi Sebayang. Selamat bergabung di acara online hari ini. Silakan nanti add saya Facebook Doni Yunus untuk nanti ikut selanjutnya di besok dan yang akan datang. Nah, tempat yang baru diperuntukkan bagi kita adalah disebut sebagai, bukan saja sebagai langit bumi yang baru secara precise-nya, tapi di tempat yang ada terangnya, sebuah kota yang besar sekali turun dari sorga, sudah selesai dibuat, terhias indah sekali, tinggal turun gitu saja setelah langit bumi dan baru ini ditenggelamkan dalam api. Dan kota baru itu disebutkan sebagai Yerusalem Sorgawi atau Yerusalem baru. Allah juga mempunyai sebuah kemah di bumi baru itu. Ada sungai mengalir di tengah-tengahnya. Walau tak disebutkan, pasti kota itu memiliki danau-danau di sana sini. Di sana nanti nggak ada laut. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang tinggal di kota-kota yang nggak ada lautnya, nikmati laut lah sebanyak mungkin, karena nanti kita di langit bumi yang baru nggak ada laut. Alkitab mencatat demikian. Tapi masih ada danau-danau, masih ada sungai-sungai, masih. Tapi laut udah nggak ada. Kok bisa, Pak? Yuk kita baca ayatnya. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Gak ada lagi laut. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, sekarang kalau kita nangis, duka cita, kalau kita mempunyai kesedihan, habisin semuanya. Kalau perlu bawa hati lamamu ke situ, ke Tuhan, bongkar semuanya, jangan nangis lagi. Walaupun nangislah dengan sukacita. Nanti nggak ada lagi ratap tangis, perkabungan, duka cita, nggak ada lagi. Memori-memori itu yang pahit-pahit begitu tuh udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Ayat yang kelima, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Artinya ada kotanya sudah ada, tinggal opening saja, tinggal diturunkan saja ketika masanya tiba. Semuanya telah terjadi. Jadi ketika Yohanes melihat di Pulau Patmos itu kan dibawa ke surga ya. Jadi someday kalau kita mau kapanpun itu mau naik ke surga hanya untuk tur saja melihat-melihat, lihatlah Yohanes di Patmos. Karena rohnya diangkat ke surga. Sama Yeskel juga sama. Dia melihat kejadian itu ketika Tuhan bilang,
semuanya sudah terjadi. Artinya sudah lengkap. Tinggal nunggu pelaksananya saja. Dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Ayo ikut. Semua diundang. Jadi tim pelaksananya. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala, lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi di sorga sana, di LB3 itu nggak ada yang namanya orang sundal, orang pembunuh, orang yang punya utang darah, nggak boleh. Lalu orang yang nggak percayaan, nggak boleh. Orang keji, tukang sihir, penyembah berhala, tukang bohong, nggak boleh ada. Nah, jadi pendeknya, hati lamanya nggak boleh ada lagi. Itu sebabnya saya berulang kali di tiap-tiap pengajaran, di tiap-tiap sesi, ayo hati lamanya buang. Amin. Agar kita dilayakan masuk ke situ. Nah, lalu kemudian, mengapa kota itu disebut sebagai pengantin perempuan atau mempelai anak domba? Karena bangunan baru ini telah diciptakan oleh Tuhan Yesus bertahun-tahun di sorga dan memakan seluruh perhatian dan energinya. Bukan seperti langit pertama dan bumi pertama. Ia menciptakannya dengan materi dari persembahan dari orang-orang kudusnya di bumi. Dari doa Bapak Ibu sekalian. Dari setiap permohonan Bapak Ibu sekalian. Dari setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan bagi kerajaan Allah. Setiap perkataan-perkataan kita. Ketika kita memberi berkat kepada banyak orang. Ketika kita menciptakan di alam materi, di alam roh. Kita menciptakan bangunan-bangunan yang baru. Itulah kemudian hasilnya Yerusalem surgawi. Kalau Bapak Ibu sekalian menangkap apa yang waktu itu saya pesankan, di sana banyak rumah-rumah. Saya waktu itu dapat rumah reyot, nggak ada dindingnya, masih ada yang begitu-begitunya. Tiba-tiba dalam waktu beberapa hari saja, ketika semua urusan hati lama saya dibereskan, tiba-tiba jadi menumpang banyak orang. Bisa menampung banyak orang, bisa membuat jadi megah sekali, bisa membuat semua begitu cepat terciptanya. Bapak Ibu sekalian, ini kemudian materi yang menciptakan di alam dunia akan datang itu berupa Yerusalem surgawi itu ternyata persembahan juga dari nyawa-nyawa orang kudus. Tiap persembahan yang hidup dihargai dan disimpan selamanya dalam bentuk sebuah kota. Itu sebabnya kota itu hidup dan dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Ayatnya ada. 1 Petrus 2 ayat 4. Datanglah kepadanya batu yang hidup. Itu batu yang hidup. Artinya spiritual building. Dibangun oleh batu yang hidup. Yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Engkau dihormati dan dipilih oleh Allah. Ada videonya, silakan lihat di Facebook saya. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, untuk suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 21 ayat 9 Wahyu. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh itu ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, temboknya besar dan tinggi. Jelas ya bangunannya ya. Pintu gerbangnya ada 12 buah dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel.
Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. 15. Malaikat yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu beserta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Dalam TB2 itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ia juga mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas murni bagaikan kaca yang jernih. Jelas sekali ya. Wahyu jelas. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu mirah, yang keempat batu zamrud, yang kelima batu unam, yang keenam batu sardis, yang ketujuh batu ratna cepaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ayat 21. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi Yesus adalah yang membuat terangnya. Artinya adalah setiap dari kita yang hidup di sana itu jadi terang. Nggak perlu ada matahari. Jadi bayangin, terang hanya karena ada orang-orang yang sepenuh Kristus. Wow. Jadi nggak perlu ada lampu. Nggak perlu. Kemuliaan Allah yang meneranginya lewat anak-anak Allah yang jadi seperti Kristus, yang jadi pemancar terangnya di mana-mana. Wow, nggak bisa dibayangin ya pasti ya. Tapi kok saya bisa ngebayangin. Pokoknya setiap dari kita terangnya lebih terang dari matahari. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian. Wahyu 21:24. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup sepanjang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Jadi masuk ke dalam dari luar. Jadi ada yang di luar ya, di tempat yang gelap. Siapakah dia? Nanti. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pertanyaannya, kok masih di luar, Pak? Saya bilang, masih ada waktu bagi mereka untuk disembuhkan luka batinnya oleh daun dari pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali dalam setahun. Siapa yang ngobatinya, Pak? Kita. Ayo baca Wahyu 3. Nanti baca Bapak Ibu sekaliannya. Kita yang ngobatinya loh. Ada nubuatan yang harus dimateraikan, yakni nubuatan Daniel tentang hal-hal yang akan datang. Tapi kitab Wahyu hasil tulisan Yohanes tak boleh dimateraikan. Apa maksudnya? Daniel harus menutup nubuatannya, tidak boleh ngomongin lagi, sampai nanti waktunya hal itu terjadi. Orang akan mengerti arti nubuatan itu. Tapi Yohanes di Pulau Patmos dilarang memateraikan kitab nubuatannya, karena hal itu akan segera terjadi. Dengan segera Tuhan akan datang membawa upah bagi setiap orang. Jadi akan terjadi segera, coming soon. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu
dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat yang ketiga, tidak akan ada lagi yang terkutuk, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya. Hari ini ada kesempatan untuk melihat wajah Tuhan. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka, malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-6, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ini akan segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Ada saksinya ya. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, malaikat yang benar memberikan penyembahan itu kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudara seimanmu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Itu malaikat yang benar. Ayat 10, lalu berkata kepadaku, jangan membatalkan perkataan nubuat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Siapa yang diundang masuk ke dalam kota kudus itu? Mereka yang membasuh jubahnya, yakni yang hidup tak bercela, dan membasuh celah mereka dengan darah anak domba Allah, tidak bercampur dengan dunia yang bernoda. Baca ayatnya di Wahyu 22:14. Kalau engkau pengen mau ke situ, lakukan ini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Akulah tunas, yaitu keturunan Daud, yaitu bintang timur yang gilang gemilang. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Wow. Nggak sabar ya, semua pada pengen ke sana ya. Ayo, lakuin dulu tugas-tugasnya Bapak Ibu sekalian. Dan baru kita akan masuk ke sana. Jadi beberapa dari kita harus semuanya malah harus ngalamin ini semua. Ngalamin. Saya berdoa agar Bapak dan Ibu ngalamin ini secara langsung, seperti kitab yang dibukakan langsung. Kita bisa masuk ke dalam pengalaman pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan, seperti yang nulis kitab-kitab ini, kayak Yohanes di Pulau Patmos, Daniel, Yeskiel, Yesaya, Yeremia. Mereka ngalamin langsung bertemu dengan Tuhan dan ngalamin dunia yang akan datang. Hari ini kalau engkau punya yang namanya kesempatan itu, pakai bersama-sama dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir acara
tentang seri akhir zaman. Maka hari ini hari terakhir seri akhir zaman. Besok-besok, tepatnya besok ya, kita akan mulai masuk ke dalam seri berikutnya tentang keluarga, yang sangat penting juga. Kalau Bapak Ibu sekalian ngikutin acara online ini, banyak ditegur ya. Sama saya juga banyak menerima masukan ya. Sama saya juga ketika saya membagikan firman ini, hati saya juga, aduh iya ya, masih banyak PR. Masih banyak perlu dilakukan. Itulah yang dinamakan dengan pertobatan. Selalu ingin seperti Kristus sampai dengan mengarah ke sana. Kalau ada yang begitu, bersyukur. Kalau ada yang demikian, yuk sama-sama kita diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas setiap kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan, atas setiap waktu untuk kami diubahkan. Kami tahu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Kami tahu ini adalah waktu-waktu kesempatan untuk kami bertumbuh cepat dan cepat. Kami sekarang mau tenangkan hati, kami sekarang mau tenangkan diri kami. Tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan ketakutan, tidak dengan rusuh, bergegas-gegas yang sia-sia, tapi kami ingin cepat, tapi kami dilindungi oleh Engkau. Kami punya kecepatan yang persis seperti Kau inginkan, percepatan dan kekudusan yang sesungguhnya. Siapapun saja yang mengalami pada hari ini tentang luka batin, tentang sakit hati, tentang hati yang masih yang lama, yang tabiat-tabiat yang karakter susah diubahkan, Tuhan, kami sekarang percayakan kepadamu. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, pimpin kami masuk ke dalam kekudusan itu sesungguhnya. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau menebus kami, tidak dengan darah yang sia-sia, tapi darah yang mahal. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukannya. Ajar kami ngerti tentang pengorbanan-Mu ini. Dan Roh Kudus berikan pada kami ketentraman, sukacita-Mu, agar kami melakukannya dengan sungguh-sungguh hati dan bersukacita. Kami mau melepaskan masa lalu kami, karakter dan tabiat lama kami kepada-Mu, Roh Kudus. Silakan, buang semuanya. Ini waktu-waktu yang terakhir. Mungkin tidak ada waktu lagi. Kami mau diubahkan. Yes, biarlah api-Mu mengerjakan semuanya. Kekudusan-Mu mengerjakan semuanya. Kami berdoa bersungguh-sungguh. Buang semua yang jahat dari hati kami. Buang semua pikiran-pikiran yang buruk di hati kami. Kami ingin disempurnakan seperti Kristus. Kami mohon kepada-Mu Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menghadap tata Allah dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru. Kami mau memohonkan hati ini betul-betul diisi dengan setiap perkataan dari Allah sendiri. Setiap hati yang diisi dengan hatinya Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh menghadap-Mu. Kami yang tahu Engkau begitu banyak mengampuni dan begitu banyak menunggu kami. Hingga di saat-saat ini kami sekarang siap melepaskan masa lalu kami. Kami mau hidup berdasarkan apa yang sedang Kau inginkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama dengan katakan dengan saya, amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir acara, saya Don Yunus mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.